America. The water's getting cold, let me in your ocean swim. Out in California. Meanwhile. Latar belakang terbelahnya Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, Jerman berada dalam kondisi yang kacau balau. Negara ini kalah perang, ekonominya hancur, dan wilayahnya diduduki oleh sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Awalnya, keempat negara ini sepakat untuk mengelola Jerman bersama, tetapi perbedaan ideologi mulai muncul. Di sisi barat, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mendukung sistem demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Di sisi timur, Uni Soviet menerapkan sistem komunis yang terpusat. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1949, ketika Jerman secara resmi terbelah menjadi dua negara, yaitu pertama Jerman Barat atau Republik Federal Jerman, berpihak pada blok barat dengan sistem demokrasi dan ekonomi kapitalis. Yang kedua, Jerman Timur atau Republik Demokratik Jerman, berpihak pada blok timur dengan sistem komunis di bawah kendali Uni Soviet. Perpecahan ini semakin diperjelas dengan dibangunnya tembok Berlin pada tahun 1961 yang secara fisik dan simbolis memisahkan dua Jerman. Fungsi dan alasan terbentuknya tembok Berlin, pada awalnya warga masih bisa berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Namun, semakin lama banyak warga negara Jerman yang melarikan diri ke Jerman Barat karena kondisi kehidupan di timur semakin sulit akibat kendali ketat pemerintahan komunis dan ekonomi yang tertinggal. Alasan utama dibangunnya tembok Berlin yaitu pertama, menghentikan arus pelarian ke barat. Antara tahun 1949 dan 1961, lebih dari 2,5 juta warga Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat, terutama melalui Berlin. Sebagian besar adalah tenaga profesional, ilmuwan, dan tenaga kerja terampil, yang membuat Jerman Timur mengalami brain drain atau kehilangan sumber daya manusia berkualitas. Untuk menghentikan pelarian ini, pemerintah Jerman Timur dengan dukungan Uni Soviet memutuskan untuk membangun tembok pada 13 Agustus 1961. Yang kedua, menjaga stabilitas rezim komunis. Jika terlalu banyak orang meninggalkan Jerman Timur, sistem komunis yang dijalankan bisa runtuh karena kehilangan tenaga kerja dan kepercayaan rakyat. Dengan membatasi pergerakan penduduk, pemerintah Jerman Timur bisa lebih mudah mengontrol warganya dan menekan pengaruh kapitalisme dari barat. Yang ketiga, simbol Perang Dingin. Tembok Berlin menjadi simbol nyata dari konflik ideologi antara blok barat atau kapitalisme dan blok timur atau komunisme. Tembok ini tidak hanya memisahkan kota, tetapi juga menggambarkan ketegangan global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Fungsi utama tembok Berlin yaitu pertama, mencegah warga timur kabur ke barat dengan tinggi 3,6 meter dan penjagaan ketat. Tembok ini dirancang agar sulit ditembus, dilengkapi dengan kawat berduri, ranjau, anjing penjaga, dan menara pengawas yang ditempati tentara bersenjata yang diperintahkan untuk menembak siapapun yang mencoba melarikan diri. Yang kedua, memisahkan ideologi dan sistem politik. Jerman Barat berkembang pesat dengan ekonomi kapitalis dan demokrasi. Jerman Timur tetap berada di bawah kendali Soviet dengan ekonomi terpusat dan pemerintahan otoriter. Yang ketiga, mengontrol informasi dan propaganda. Pemerintahan Jerman Timur menggunakan tembok ini untuk membatasi penyebaran informasi dari Barat, terutama media dan budaya yang bisa membangkitkan keinginan rakyat untuk menuntut perubahan. Meskipun dirancang untuk memperkuat Jerman Timur, tembok ini justru menjadi lambang penindasan yang akhirnya mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan. Puncaknya terjadi pada 9 November 1989 ketika rakyat Jerman Timur akhirnya berhasil menekan pemerintah untuk membuka perbatasan, yang menjadi awal dari runtuhnya tembok dan reunifikasi Jerman setahun kemudian.
Ide penyatuan Jerman yaitu seiring berjalannya waktu, perbedaan kehidupan antara Jerman Barat dan Timur semakin mencolok. Jerman Barat berkembang pesat dengan ekonomi yang maju dan kebebasan individu. Sementara Jerman Timur mengalami stagnasi ekonomi dan keterbatasan hak-hak sipil. Banyak warga Jerman Timur yang mencoba melarikan diri ke Barat, yang akhirnya membuat pemerintah komunis membangun tembok Berlin untuk mencegah arus pelarian. Di akhir 1980-an, situasi mulai berubah. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev menerapkan kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau reformasi ekonomi yang melemahkan kontrolnya atas negara-negara blok timur. Hal ini memberi angin segar bagi gerakan demokrasi di Eropa Timur, termasuk di Jerman Timur. Kronologi reunifikasi Jerman yaitu pertama 1989, protes besar-besaran di Jerman Timur. Rakyat Jerman Timur mulai mengadakan demonstrasi besar-besaran menuntut kebebasan dan reformasi. Gerakan ini dikenal sebagai revolusi damai yang dipimpin oleh warga biasa, bukan kelompok bersenjata. Pemerintahan Jerman Timur mulai goyah karena tekanan dari dalam dan luar negeri. Yang ketiga, pada 1990, proses reunifikasi. Setelah tembok Berlin runtuh, pembicaraan serius tentang penyatuan Jerman dimulai. Kanselir Jerman Barat Helmut Kohl mengusulkan rencana 10 poin untuk reunifikasi. Pada 3 Oktober 1990, Jerman resmi bersatu kembali dengan Jerman Barat, menyerap Jerman Timur ke dalam sistem demokrasi dari ekonominya. Dampak reunifikasi Jerman bagi Indonesia yaitu pertama, hubungan diplomatik. Setelah bersatu, Jerman menjadi negara yang lebih kuat dan semakin aktif dalam hubungan internasional. Indonesia yang sudah memiliki hubungan baik dengan Jerman Barat semakin mempererat kerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, investasi dan ekonomi. Banyak perusahaan Jerman mulai melirik Indonesia sebagai mitra dagang, terutama dalam industri, manufaktur, dan otomotif. Yang ketiga, ada inspirasi demokrasi. Peristiwa ini menjadi contoh bahwa perubahan bisa terjadi secara damai melalui gerakan rakyat yang juga menginspirasi negara-negara lain yang masih berada di bawah sistem otoriter. Reunifikasi Jerman adalah salah satu momen bersejarah yang menunjukkan bahwa tembok pemisah, baik secara fisik maupun ideologi, pada akhirnya bisa runtuh. Dari peristiwa ini, dunia belajar bahwa perubahan bisa terjadi ketika rakyat bersatu dan berjuang untuk kebebasan. Sekarang, Jerman adalah salah satu negara paling maju di dunia, menjadi simbol keberhasilan dari penyatuan kembali sebuah bangsa yang pernah terpecah. Sekian dan terima kasih.